Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda dimanapun ayah bunda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin dan anak keturunannya soleh solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan mengulas resume materi kelas Islamic Parenting di bulan Februari 2020. Saya sangat senang sekali Ayah Bunda bisa menyimak daripada Zoom kali ini. Mudah-mudahan Ayah Bunda senantiasa diberikan kesehatan lahir batin. Baik, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan kemarin kita membahas 4 materi, yaitu dari mulai puasa gadget, ya, puasa gadget sebagai hadiah terbaik untuk jiwa anak, lalu screen time versus Quran time. Lalu juga puasa melatih anak jujur saat orang tua tak melihat. Dan yang keempat, mengajarkan sabar kepada anak lewat puasa. Nah, kita coba bahas yang pertama, puasa gadget hadiah terbaik untuk jiwa anak. Dan kabar bahagianya yang ayah bunda yang berada di kelas Islamic Parenting, insya Allah akan mendapatkan dari modul ini dikirim ke Japri ayah bunda. Maka pastikan tetap berada di kelas eksklusif Islamic Parenting. Baik, gadget menggantikan kehadiran manusia. Nah, tanpa sadar, anak-anak kita ini sudah mulai bergantung kepada gadget. Ketika anak menangis, yaitu dikasih gadget. Bahkan nggak apa-apa ya bunda tidak ada, yang penting ada gadget. Nah, di sini ada dampak kepada jiwa anak. Yaitu ketika misalkan ada anak memiliki kekesalan, ada rasa sedih, kecewa, bukan tersalurkan, tapi malah tertutupi ya dengan dialihkan kepada gadget. Tapi sebenarnya ketika nanti gadgetnya diambil atau habis baterainya, maka di situ anak akan marah, tantrum, kenapa anak bisa melawan? Nah, karena emosinya tidak tersalurkan, hanya disimpan, hanya tertutup saja. Ketika HP-nya habis baterainya, diambil karena sudah terlalu lama, maka akan marah, akan gampang frustrasi, tantrum, bahkan sulit mengelola perasaannya sendiri. Nah, ya Bunda, apakah merasakan seperti ini atau tidak? Boleh nanti tulis di kolom komentar atau bisa berikan respon di grup Islamic Parenting. Lalu, kenapa puasa gadget adalah hadiah terbaik? Nah, ketika ternyata akhirnya ini kita masuk di bulan suci Ramadan. Coba akan dibatasi daripada gadgetnya. Nah, ketika ternyata anak itu sudah mulai lepas dari gadget, maka anak itu diajaklah dengan bersosialisasi secara nyata. Jadi ada bermain secara nyata, ya, menunggu atau mengantri secara nyata, mengalami konflik secara nyata. Karena memang saat ini ketika misalkan bermain nih, anak pengen main bola, nggak ada teman, maka dipindahkanlah ke HP karena di HP ada bisa main bola dan bisa mungkin main game dengan teman lainnya secara online gitu ya. Nah, ketika misalkan akan berkompetisi apa, ya bisa ada di HP juga. Dan juga mengalami konflik bisa juga ada di HP. Nah, dan ternyata ada juga dampaknya. Nah, kalau misalkan di dunia nyata, maka itu mentalnya akan terbangun. Dari mulai badannya bisa bergerak, anak bisa lebih kreatif, dan nanti anak akan bisa menjadi lebih tenang. Nah, itu ada dampak-dampaknya. Jadi memang saat ini ketika itu memang ada di HP semuanya. Tapi harusnya memang ada juga di dunia nyata untuk belajarnya. Seperti bosan, ya bermain itu ada bergerak badannya. Ketika anak sedih, ditenangkan orang tuanya, bukan hanya dengan lagu atau segala macam yang ada di HP. Anak lelahnya yaitu fisik, lalu mentalnya akan ketika itu akan menjadi bagus, lebih sabar menunggu. Nah, sedangkan ketika dialihkan ke HP, maka anak cepat bosan karena menonton layar. Anak sedih dikasih konten, anak lelah
ya lelah mental dan emosi tidak tersalurkan. Itu ya. Jadi bedanya dunia nyata dengan gadget. Nah, ketika hari ini misalkan puasa gadget, ya misalkan satu hari tanpa gadget atau seminggu tanpa gadget, ya itu kayaknya memang sulit sekali ya, karena memang kita di dunia digital dan sehingga setiap hari mungkin memegang HP, memegang gadget itu sendiri. Nah, memang mungkin ada waktu itu terasa lambat. Jadi eh, ya misalkan puasa nunggu siang aja lama, nunggu sore aja lama karena memang tidak megang HP. Nah, beda dengan megang HP nggak kerasa nanti udah siang, udah sore, udah maghrib aja. Karena megang HP terus-terusan scroll media sosial nggak kerasa. Nah, ketika misalkan tanpa gadget memang waktu terasa lambat, tapi sesungguhnya itu jiwanya bisa menjadikan lebih bagus lagi, bisa lebih bahagia. Karena mungkin di sana bisa bertemu dengan orang tua, bisa berinteraksi, apalagi dengan baca Quran. Nah, makanya berikutnya adalah screen time versus Quran time. Nah, maksudnya gimana? Ya, kita ini memang kebanyakan screen time atau Quran time. Jadi, anak itu tahu bahwa mungkin Al-Quran itu kitab suci, eh, harus dibaca. Tapi kalau ditanya kapan terakhir kali dibaca, apakah sehari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau setahun yang lalu? Nah, sedangkan kapan terakhir kali pegang HP? Sepertinya apakah sejam yang lalu, setengah jam yang lalu, 5 menit yang lalu, atau sekarang lagi pegang HP. Nah, memang kita lebih kecenderungan sering pegang HP daripada mungkin pegang Al-Quran gitu-gitu. Sering membaca eh, berita di media sosial daripada tuntunan yang ada di Al-Quran gitu-gitu. Maka sehari tanpa HP itu berat sekali gitu ya. Tapi bagaimana ketika misalkan hari ini kita sehari tanpa Al-Quran? Ya mungkin ada yang cenderung ngerasa tidak bersalah sehari tanpa Al-Quran. Mungkin seminggu belum baca Al-Quran, mungkin ada yang biasa saja. Bahkan setahun tanpa Al-Quran, ada yang biasa saja. Padahal harusnya kita memposisikan, ya minimal satu hari anak kita, diri kita membaca Al-Quran. Bahkan ada gerakan yang sangat bagus, One Day One Juice. Itu luar biasa untuk membiasakan diri kita membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita tidak kalah dengan megang HP, dengan media sosial, tapi Al-Quran juga harus dihidupkan minimal sehari sekali dan bagaimana dirutinkan apalagi sekarang di bulan suci Ramadan yang bulannya Al-Quran kita hidupkan di rumah kita, di majelis kita atau di lingkungan terdekat kita. Lalu yang ketiga, kemarin kita bahas tentang melatih anak jujur saat orang tua tak melihat. Nah, ini bagus sekali. Karena Ramadan ini atau puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi bagaimana menimbulkan kesadaran diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ini sholat bisa dilihat, ya, sedekah bisa juga ada orang yang tahu. Nah, ketika misalkan kita berpuasa, maka yaitu hanya urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini mengajarkan pondasi selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau dalam bahasa Islamnya adalah ihsan, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah merasa dilihat oleh Allah, maka akan menimbulkan kontrol diri, yaitu kemampuan mengendalikan diri berdasarkan nilai prinsip yang ada dalam dirinya. Ketika dia berniat untuk berpuasa, walaupun di mejanya ada makanan, ada minuman, di kulkas banyak makanan, ketika itu anak tidak akan memakan karena belum waktunya, belum masuk waktu maghrib misalkan. Nah, itu adalah bentuk daripada kontrol diri dan ini dihidupkan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat puasa. Maka itu mengajarkan tentang kejujuran. Nah, lalu ada juga untuk menjadikan lebih baik itu adalah kontrol diri dari eksternal. Dari eksternal ini ya bisa orang tua, bisa sekolah, bisa aturan, bisa hukuman, hadiah, dan lain sebagainya. Sehingga anak misalkan mau tarawih, karena memang harus membuat laporan untuk di sekolahnya. Nah, itu memang kontrol diri yang dari eksternal, dan mungkin dari sekolah, dari orang tua, dan seterusnya. Tapi bagaimana menanamkan
kontrol diri dari internal. Sehingga walaupun nanti sudah jauh dari orang tua, walaupun mungkin sudah nggak sekolah, tapi tetap menjadi orang yang baik, tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Ramadannya puasanya tertanam yang sangat bagus ketika itu. Nah, jadi ketika misalkan ada yang di pesantren bagus sekali ya, ketika keluar di pesantren, kenapa kok malah tidak mau sholat, baca Quran aja jarang, nggak mau ke masjid? Ya karena hanya sebatas kontrol daripada eksternal, hanya daripada pesantren itu sendiri, tapi kontrol dirinya belum ada. Maka Ramadan ini, puasa ini menanamkan bagaimana supaya internalnya menjadi baik, walaupun sudah keluar pesantren, tetap dia mengaji, tetap dia sholat, tetap melakukan amalan-amalan karena memang tumbuh dari dirinya sendiri, bukan hanya reward atau aturan semata ketika itu. Nah, itu sangat bagus sekali. Ramadan atau puasa bisa menjadikan anak jujur karena puasanya karena Allah. Jujur kalau ketika itu dimanapun berada selalu diawasi oleh Allah dan menahan diri bukan karena takut oleh manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus sekali ya. Maka di sini orang tua bisa mengajarkan kembali tentang bagaimana makna daripada puasa di bulan suci Ramadan. Lalu yang keempat, kita kemarin membahas tentang mengajarkan sabar lewat puasa, ya, mengajarkan sabar lewat puasa. Kalau tadi mengajarkan jujur, nah kalau ini mengajarkan sabar. Gimana cara mengajarkannya sabar? Ya tentu tadi ketika misalkan puasa itu menunggu waktu maghrib, maka di situ ada namanya delay of gravitation. Nah, delay of gravitation ini jadi menahan keinginan, menunda kesenangan. Ini adalah latihan yang sangat bagus. Mungkin dalam ilmu psikologi, dalam ilmu pengendalian diri itu sangat bagus sekali. Karena ya tadi dia bisa makan sekarang, dia bisa minum sekarang. Nah, tapi dia memutuskan untuk ditunda makannya, minumnya di waktu maghrib ketika tanah itu adalah latihan untuk menahan. Kalau bahasa agamanya mungkin sabar ketika itu. Nah, dalam pengendalian diri adalah delay of gravitation. Nah, itu menunda dulu, menahan dulu dari keinginan dan itu bisa dilakukan nanti di kemudian hari atau yang kalau puasa adalah di waktu maghrib. Nah, ini bisa mengangkat derajat kepada derajat yang takwa karena dengan sabar. Nah, anak juga harusnya terus dilatih. Jadi tidak semua keinginan harus kabulkan sekarang, tapi harus ditunda dulu. Barangkali orang tuanya belum punya uang, barangkali belum bisa tertunaikan karena sibuk. Ya, disabar dulu, ditunda dulu. Nah, itu sangat bagus sekali. Melatih keinginan, mengelola daripada rasa lapar ketika itu, ya mengendalikan emosi, bertahan dari ketidaknyamanan, melatih tetap berbuat baik meskipun lelah, melatih menahan lisan dan tangan. Ini adalah hakikat daripada puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan dari ketidaknyamanan, menahan dari berkata kotor, dari dosa dan maksiat. Nah, maka kembali lagi orang tuanya memang harus menyadarkan tentang bagaimana nilai puasa Ramadan ini sebagai latihan kesabaran. Nah, banyak sekali tentang maka sabar lewat puasa itu anak jadi lebih siap ketika diuji, anak nanti bisa mampu menunggu giliran atau antri, dan anak bisa mampu dalam menerima kegagalan, mampu menunda kesenangan demi yang lebih tinggi, lebih mudah mengontrol emosi, dan tidak reaktif. Nah, inilah kalau misalkan ternyata Ramadannya puasanya sudah sangat bagus ketika itu. Nah, juga ada ketika misalkan tadi anak sudah sabar, maka ini dilatih sekaligus dengan tiga kesabaran. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan diri dari maksiat, dan sabar dalam ketidaknyamanan. Sabar dalam ketaatan gimana? Ya tadi menahan diri dari lapar dan haus, bangun sahur, tarawih, dan seterusnya. Itu perlu kesabaran. Dan juga menahan
diri dari maksiat, ya menahan amarah, menahan emosi, aku lagi puasa, nggak boleh rewel. Nah, itu bisa digunakan untuk menahan daripada diri dari maksiat dan menahan sabar menghadapi ketidaknyamanan. Mungkin di sana tadi haus, lapar dan seterusnya ya tidak nyaman tapi dijalani karena ada waktu yang nanti berbuka seperti itu. Jadi jangan misalkan baru jam 10 lalu misalkan udah berbuka ketika itu. Nah, jika hari ini anak belajar sabar karena lapar, maka kelak ia akan mampu menjaga akhlaknya, menguatkan imannya, dan menenangkan jiwanya. Itu sangat indah sekali dan kita pengen memiliki anak keturunan yang soleh dan soleha, yang sabar, anak yang jujur, anak yang banyak sekali tentu yang menjadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita akan bahas di materi berikutnya yaitu di bulan Maret ya. Bulan Maret tentang regulasi emosi. Nah, regulasi emosi sangat menarik sekali. Nanti kita akan share bagaimana materi-materi di bulan Maret. Dan juga Ayah Bunda, misalkan tentang parenting, Ayah Bunda sudah dapatkan tentang pengendalian diri, tentang mendidik anak, banyak hal tentang pendidikan anak. Ayah Bunda pun bisa mendapatkan tentang misalkan punya permasalahan tentang hati. Hati yang selalu kesal, hati yang selalu marah, atau mungkin ada luka pengasuhan. Nah, itu Ibunda bisa dengarkan audio yang sudah saya buat, pengobatan penyakit hati. Dan juga ada series duanya, menjaga hati yang sudah disentuh. Jikalau Ibunda sudah selesai dalam urusan, misalkan masalah luka pengasuhan, sakit hati, Ibunda sudah bisa menjaganya. Nah, maka di series kedua ya Bunda harus bisa menjaganya dan nanti series tiganya dikuatkan. Nah, itu pentingnya. Jadi kita di level mana? Apakah memang masih bergelut dalam penyakit hati, ada iri, dengki, ada kesal, marah, dan seterusnya? Atau kita sudah harus dijaga hatinya, saya sudah bisa melewatinya, tapi perlu dijaga karena kalau nggak dijaga kita akan terluka lagi. Atau nanti udah level yang kuat yaitu dalam kondisi apapun sudah siap dalam menerima segala eh, kenyataan hidup, ujian hidup itu ada di audio pengobatan hati. Dan juga ada tentang eh, keluarga sakinah. Nah, ini edukasi keluarga sakinah dari mulai kita melihat ujian rumah tangga, dari mulai bagaimana tips saling memuliakan dan menuju keluarga sakinah seperti apa, Ayah Bunda bisa dapatkan di audio tuntunan praktis keluarga sakinah. Dan juga kalau yang ketinggalan daripada materi-materi Islamic Parenting, Ibu bisa dapatkan modulnya. Kita sudah buatkan modulnya kurang lebih hampir berapa ya 200 mungkin ya 200 ya, materi dengan tema atau mungkin 187 sekitar seperti itu. Ini bisa menjadi referensi bagi seorang guru, orang tua atau bisa disampaikan kembali dalam tausiah, ceramah, kajian, seminar menjadi referensi dari Islamic Parenting ketika itu. Nah, ada juga buku fisiknya dan lain sebagainya, konsultasi terapi. Mudah-mudahan ya Bunda diberikan kesehatan lahir batin. Kita bisa berjumpa kembali di Islamic Parenting bulan berikutnya, bulan suci Ramadan, dan nanti langsung eh, ke bulan berikutnya gitu udah lebaran ya. Masya Allah mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas silap dan salahnya. Saya Didik Eli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.